Tom. You watched my daughter die. And now I am going to watch you die. I live inside my own world of make-believe. Halo para netizen mager dimanapun kalian berada, gimana? Doi gimana? Sudah bahagia kah sama pasangannya? Aida. Kembali lagi bersama saya Deta, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri alur cerita sebuah film yang pastinya sangat layak sekali untuk ditonton bersama dengan gebetan baru kalian. Tanpa banyak spoiler di muka, silahkan pakai headset kalian dan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, mohon maaf merepotkan dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang sepertinya masih pink bernama Mary sedang melakukan interview di sebuah toko bahan bakar. Si pemilik toko yang bernama Ed mengetahui riwayat hidup Mary yang merupakan seorang mantan narapidana dan baru saja bebas dari penjara 2 minggu yang lalu. Did you go to prison? So you were convicted of a felony. Just to let you know, we don't get a lot of business during the night. Yeah. Ed juga menanyakan apa yang menyebabkan Mary masuk penjara. Mary menjawab bahwa dia telah membakar pacarnya. Karena Mary jujur dan apa adanya, Ed langsung menerimanya bekerja hari itu juga. Tapi Mary harus masuk shift malam, yaitu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Mary pun merasa sangat senang karena sudah mendapatkan pekerjaan ini. All right. Thank you. Dia kemudian pamit pulang dan menceritakan hal ini pada sahabatnya yang bernama Debbie. Mereka pun terlihat sangat bahagia. So, I got it. Sesampainya di rumah, Mary tiba-tiba melihat sosok seorang laki-laki yang sedang seorang gadis di kamar mandi. Laki-laki itu bernama James, yang tidak lain adalah pacar Mary sendiri. Mary terlihat sangat ketakutan melihat kejadian ini. Dia pun segera meminum sejenis obat penenang sambil mengatakan, "Kau tidak nyata, kau tidak nyata, kau tidak nyata." Ternyata ini semua hanyalah halusinasi Mary saja. Hal ini disebabkan karena Mary pernah mengalami kejadian yang sangat menakutkan di masa lalu sehingga menyebabkan dirinya mengalami trauma yang sangat parah. Untuk itu, dia harus meminum sejenis obat penenang. Tidak lama kemudian, datanglah Tom. Jadi Tom ini adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk mengawasi Mary selama masa pembebasan bersyaratnya. Mary juga diwajibkan untuk melapor setiap hari kepada Tom mengenai keadaannya. Dia kemudian menceritakan bahwa dirinya sudah mendapatkan pekerjaan di toko bahan bakar milik Ed yang merupakan kenalan dari Tom. Mendengar hal itu, Tom pun ikut senang. Sebelum pergi, Tom mengingatkan Mary untuk selalu melaporkan keadaannya setiap hari agar dia bisa segera bebas murni. Malam pun tiba, Mary akan berangkat bekerja yang diantar oleh Debbie. Sesampainya di tempat kerja, Mary bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Bobby. Mereka kemudian berkenalan satu sama lain. Bobby juga mengajari Mary cara untuk menjadi kasir. Tidak lama kemudian, Debbie pamit pulang dan mengatakan akan menjemput Mary tepat jam 6 keesokan paginya, jika dia sudah selesai bekerja. Begitu sampai di dalam mobil, dari seberang jalan terlihat sosok misterius yang membawa sebuah palu menghampiri mobil Debbie, yang jelas sih bukan Thor. Tiba-tiba, kemudian dia menyeretnya keluar dari dalam mobil. Scene kemudian berpindah ke Mary yang sedang bekerja. Dia menerima panggilan telepon yang menanyakan tokonya buka sampai jam berapa. Mary pun menjawab, "Kami buka selama 24 jam." Dan telepon pun ditutup.
Tidak lama kemudian, telepon kembali berdering, dan yang menelpon adalah orang yang sama, dan menanyakan pertanyaan yang sama juga. Selang beberapa menit, untuk ketiga kalinya telepon kembali berdering. Kali ini si penelpon mengatakan sesuatu yang membuat Mary menjadi sangat kaget dan ketakutan. Mary pun menutup teleponnya dan segera meminum obat penenangnya, lalu dia mencoba menghubungi Debbie tapi tidak bisa terhubung. Tidak lama kemudian, datanglah seorang customer pria yang akan mengisi bahan bakar truknya. Ketika akan membayar, dia mencoba untuk menggoda Mary tapi tidak direspon oleh Mary. Setelah selesai melakukan pembayaran, si supir truk itu pun langsung pergi dan dia lupa kartu kreditnya yang ia gunakan untuk membayar. Mary berusaha memanggilnya tapi dia udah keburu pergi. You a student or something? No. Tidak lama kemudian, Bobby pun mampir ke toko karena dia disuruh oleh Ed untuk melihat keadaan Mary yang baru hari pertama ini bekerja. Rupanya, Bobby diberitahukan oleh Ed bahwa Mary adalah seorang mantan narapidana. Akhirnya, Mary pun menceritakan semuanya. Disinilah kita akan mengetahui bahwa mantan pacar Mary yang bernama James adalah seorang psikopat yang sangat parah. Dia selalu memaksa Mary untuk melihat semua adegan yang dia lakukan pada semua korbannya yang berjumlah 35 orang. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Mary membakar James hingga dia masuk penjara. Tetapi James masih hidup dan saat ini sedang berada di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena semua kejadian itulah yang menyebabkan Mary menjadi sangat trauma dan sering berhalusinasi. Setelah mendengar semua cerita Mary, Bobby pun pamit pulang. Thanks. See you later, Mary. Rupanya di tengah perjalanan pulang, mobil Bobby mogok dan dia pun keluar untuk memeriksanya. Di tengah hujan yang sangat deras, muncul sosok misterius yang memukul kepala Bobby hingga dia tidak sadarkan diri. Adegan kemudian berpindah ke Mary yang sedang bekerja. Dia kedatangan seorang customer wanita yang akan mengisi bahan bakar mobilnya. Wanita tersebut kemudian menanyakan, sampai jam berapa toko ini buka? Mendengar hal itu, Mary pun menyadari bahwa wanita inilah yang merupakan sosok misterius yang menelponnya tadi. Mary menjadi sedikit panik. Untung saja Tom kebetulan datang, kemudian si wanita itu pun pergi. Tom kemudian mengatakan bahwa Mary harus melaporkan semua keadaannya tanpa ada lagi yang disembunyikan jika ingin segera bebas murni, termasuk halusinasi yang dia alami selama ini. Tidak lama kemudian Tom pun pergi. Look, you need to tell me everything and be honest with me. Mary tiba-tiba melihat mobil Debbie berada di depan toko. Dia pun keluar melihatnya. Betapa kagetnya dia ketika melihat tulisan di kaca mobil itu. Mary segera masuk ke dalam toko kemudian menelpon Tom, tapi tidak bisa terhubung. Hanya bisa meninggalkan pesan suara saja. Dia lalu menelpon 911. Mary mendengar sesuatu dari bagian belakang toko, dia pun segera memeriksanya. Ternyata dia melihat Debbie dan Bobby sudah terikat di sebuah kursi. Mary yang ketakutan langsung lari untuk meminta bantuan. Tiba-tiba dia bertemu lagi dengan si customer wanita yang tadi. Alih-alih membantu Mary, wanita itu malah melukai Mary dengan sebuah pisau. Ternyata wanita itu adalah ibu dari salah satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh James. Dia sangat dendam kepada Mary. Mary berusaha menyelamatkan dirinya hingga muncullah Tom yang langsung menembak wanita itu. Rupanya Tom sudah menerima pesan suara dari Mary dan segera datang kembali. Tom kemudian memberitahukan Mary bahwa James berhasil melarikan diri dari penjara dan saat ini pihak kepolisian sedang memburunya.
Tidak lama kemudian muncullah James. Major storms at the bow down. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan diikatkan kepada sebuah kursi. I told you. Disinilah James akan mengeksekusi Debbie, Bobby, dan Tom. Lalu menyuruh Mary untuk menontonnya. Parah sih, benar-benar sakit si James. Dimulai dari Tom terlebih dahulu. Kemudian Debbie. Waduh. Mereka pun tewas. Ketika akan mengeksekusi Bobby, tiba-tiba si supir truk pun datang untuk mengambil kembali kartu kreditnya yang ketinggalan. James kemudian pergi meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Mary dan Bobby untuk membebaskan ikatan mereka, kemudian mengambil shotgun di loker milik Ed. Ketika masuk ke dalam toko, si supir truk melihat keadaan toko yang sangat berantakan. Dia mengira sudah terjadi perampokan di sana, kemudian segera menelpon 911 untuk melaporkannya. Tiba-tiba Mary yang berada di ruangan sebelah mengira dia adalah James, lalu menembaknya dengan shotgun. Ternyata Mary salah sasaran hingga si supir truk itu pun tewas dan tiba-tiba James menghilang. Kali ini Mary dan Bobby yang memegang senjata dan mencari James. Tapi seketika saja listrik mati dan keadaan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan inilah James muncul dan menghajar Bobby dengan palu sampai How many rounds you got? Tidak lama kemudian datanglah seorang polisi yang merespon panggilan darurat si supir truk tadi. Mary segera menghampirinya dan langsung masuk ke dalam mobil polisi ini. Saya kira keadaan bakalan aman setelah polisi datang, tapi ternyata tidak. Si James muncul tiba-tiba bagaikan debt collector dan langsung mengayunkan Get in the car. Mary yang sangat ketakutan segera keluar dari mobil dan berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya. Tapi si James tetap mengikutinya dengan santai. Hingga sampailah dia di ruangan Ed untuk bersembunyi. Kebetulan di ruangan itu ada hiasan dinding berupa kepala mayung atau lupa bahasa Indonesianya. Kijang atau menjangan, lengkap dengan tanduknya yang tajam. Ketika James akan masuk ke ruangan itu, Mary langsung menusuknya dengan tanduk kijang. Ketika sekarat, James mengucapkan kata I love you kepada Mary. Jadi bingung saya, kalau dia cinta, kenapa dia mau bunuh Mary? I love you. Keesokan harinya pun tiba. Ketika terbangun, Mary sudah tidak melihat tubuh James berada di sana. Lalu dia segera keluar dari ruangan itu. Beberapa bulan kemudian, Mary sudah bekerja di sebuah salon. Dan ketika sedang beres-beres sebelum pulang, tiba-tiba dia melihat sosok James sudah berada di tempatnya bekerja. Tamat. Setelah saya tonton keseluruhan filmnya, saya rasa alur cerita yang disuguhkan tidak terlalu rumit dan masih mudah dimengerti bagi penonton awam seperti saya. Hanya saja untuk sebuah film dengan genre horror thriller seperti ini, saya ngerasa jump scare-nya agak kurang ya.
Padahal kan efek jump scare itu sangat memorable sekali bagi penonton. Tapi secara overall sih film ini layak ditonton untuk menemani kemageran kalian. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kalian mencintai pacar kalian maka janganlah menyesatkannya. Sekian dulu video kali ini, dan kalau kalian suka silahkan di like dan di subscribe. Tapi kalau gak suka silahkan diabaikan aja. Saya Deta undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.